Halo sobat semua, kembali lagi dengan saya Ahmad di Sampul Film. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film horor Rusia yang berjudul The Bride tahun 2017. Tapi sebelum ke pembahasan, saya mau mengingatkan kalau ini konten spoiler yang berhubungan dengan film The Bride. Jadi bagi sobat semua yang belum menonton film ini, saya sarankan tonton dulu sampai selesai. Karena bagaimanapun menonton film secara utuh akan memberikan pengalaman yang lebih baik. Oke, langsung saja saya buka sampul filmnya. Rusia pada tahun 1839. Seorang ilmuwan Rusia bernama Losif Gamel di Universitas Petersburg Academy menemukan suatu teori dari sifat yang tidak biasa pada lempeng perak halogen dalam piringan fotografi. Menurutnya, fotografi tidak hanya menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek, tapi juga mampu menangkap energi sekunder dari roh orang yang sudah mati. Walaupun awalnya teori ini diragukan dan banyak yang menolak, tapi lama-lama teori ini berkembang di masyarakat seperti budaya dan malahan menjadi sebuah ritual mistis yang melibatkan persekutuan dengan iblis. Masyarakat Rusia kala itu meyakini kalau memotret orang yang sudah mati dengan mata dilukis bisa menipu kematian dan membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ini dia The Bride. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang tidak disebutkan namanya di sini. Ternyata dia sedang memotret mayat istrinya yang belum lama meninggal. Ia berniat menghidupkan kembali mayat istrinya dengan melakukan ritual pemotretan dan mengorbankan seorang tumbal perawan dengan mengenakannya cincin dari lempeng halogen dan menguburnya hidup-hidup bersama mayat istrinya. Dengan tujuan roh istrinya yang sudah meninggal bisa mengambil alih dari tubuh sang tumbal. Dan walaupun seorang temannya yang bernama Tikon berusaha mencegahnya karena ia berpendapat kalau ritual ini akan membawa malapetaka. Tapi karena si pria sudah kalap dan buta mata dengan kematian istrinya, dia dengan tega malah membunuh temannya tersebut. Singkat waktu, ritual pun berhasil dan terlihat istrinya kembali hidup. Tapi dia tidak menyangka kalau yang mengambil alih tubuh dari sang tumbal bukanlah roh istrinya. Dan inilah awal mula malapetaka di film ini. Lalu scene berlanjut menceritakan sepasang muda-mudi yang baru saja melangsungkan pernikahan. Yang perempuan bernama Nasya dan sang laki-laki bernama Ivan. Lalu pada pagi harinya selepas mereka honeymoonan, tiba-tiba adik Ivan dari kampung yang bernama Lisa menelpon dengan tujuan mengundang mereka untuk melakukan perayaan pernikahan secara tradisional di kampung halaman mereka. Tapi tampaknya Ivan tidak senang dengan undangan tersebut dan sedikit ngahulang jentul dibuatnya. Berbeda dengan Nasya sang istri, karena sebaliknya dia terlihat senang dan riang gembira mendengar kabar tersebut. Singkat waktu, mereka pun tiba di sana.
Dan kedatangan mereka pun disambut hangat oleh Lisa dan kedua anaknya yang masih bocil. Diceritakan, Ivan juga mempunyai seorang nenek yang sudah sangat tua bangka. Maksud saya sudah sangat tua renta, yang hanya mampu berbaring di tempat tidur dan tidak bisa kemana-mana. Dan ternyata rumah milik keluarga Ivan adalah rumah yang sama di awal film. Dan faktanya, Ivan adalah keturunan dari Olga, wanita yang dihidupkan kembali oleh suaminya di awal film. Pada malam harinya ketika mereka makan malam, Lisa memberitai sejarah leluhur keluarga mereka kepada Nasya dan menceritakan asal-muasal upacara tradisional untuk merayakan anggota keluarga mereka yang baru saja melangsungkan pernikahan. Lalu Lisa memberikan sebuah cincin kepada Nasya, yang mana cincin itu adalah cincin yang sama yang digunakan atau diberikan kepada sang tumba ritual. Tapi dengan cepat Ivan mengambil kembali cincin itu dan menatap sinis kepada Lisa, seakan Ivan tidak setuju dengan apa yang direncanakan oleh Lisa. Singkat waktu, ketika Nasya sedang mandi cantik sebelum tidur, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari luar. Lalu, ketika Nasya mengeceknya, dia dikagetkan dengan sebuah kejadian supernatural, di mana dia memiliki dua sosok dirinya yang lain. Tapi untungnya, Lisa keburu datang dengan maksud memberikan selimut kepada Nasya. Lalu setelahnya, Nasya memberitai kepada Ivan kalau sehabis mandi dia melihat dua sosok misterius yang menyerupai dirinya. Tapi dengan santai Ivan menenangkan Nasya dan menganggap mungkin Nasya mengalami sindrom social anxiety disorder. Sindrom social anxiety disorder, di mana si penderitanya mengalami kecemasan yang berlebih ketika rasa takut tidak bisa diterima di lingkungan yang baru. Lalu ketika Ivan mau mantap, tiba-tiba Lisa menyuruh kedua anaknya yang masih bocil, yaitu Miska dan Tania, untuk memanggil Ivan turun. Dan karena penasaran, Nasya pun membuntuti Ivan dari belakang. Lalu dia Lalu dia mendengar perbincangan Ivan dan Lisa. Dalam perbincangan itu, terdengar Ivan menolak rencana Lisa karena dia sangat mencintai Nasya dan sudah melakukan hubungan badan dengan Nasya. Walaupun Lisa berkata kalau keluarganya dalam bahaya dan ketakutan akan sesuatu yang bisa membunuh mereka, tapi Ivan menjawab kalau dia akan menangani semuanya. Lalu tiba-tiba karena tangga yang dipijak oleh Nasya berdecit, hampir saja Nasya ketahuan sedang mengintip. Untungnya Nasya buru-buru kembali ke kamar sebelum ada yang melihatnya. Dan singkat waktu, esok pun tiba. Ketika Nasya bangun tidur, ia mendapati Ivan sudah tidak ada. Lalu Nasya melihat sekitar rumah untuk mencari tahu dan tidak sengaja melihat foto keluarga Ivan. Dia juga menemukan sebuah ventilasi rumah yang sepertinya terhubung ke semua ruangan. Lalu, dia mendengar suara aneh di dalamnya. Tapi tiba-tiba Lisa muncul dan menjelaskan kalau ventilasi itu sudah tidak digunakan dan mungkin suara itu adalah suara anak-anaknya yang kadang suka bermain dalam ventilasi itu. Lalu Lisa menyuruh Nasya untuk segera menutup ventilasi itu dan mengajak Nasya untuk sarapan di bawah. Lalu ketika Nasya menanyakan keberadaan Ivan, Lisa malah menjawab kalau Ivan pergi bertemu dengan teman-temannya di kota. Lisa pun mengajak Nasya untuk membantu menjemur pakaian, seterusnya membawa Nasya ke sebuah kamar. Dan di sana, Lisa memberikan sebuah gaun pengantin yang sudah tua, yang sudah usang, yang sudah jadul kepada Nasya. Lisa menjelaskan kalau itu adalah gaun pengantin milik leluhurnya yang sudah turun-temurun diwariskan kepada setiap anggota keluarga yang baru saja melangsungkan pernikahan. Tapi ternyata itu adalah gaun untuk ritual. Atau bisa dikatakan juga gaun yang dimana dikenakan oleh sang tumbal atau sang korban ketika dilakukan ritual pembangkitan orang yang sudah meninggal.
Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Nasya gabut dan sedang browsing-browsing video, tidak sengaja dia melihat video lokasi di mana desa itu tersebut dijelaskan. Maksudnya, Nasya tidak sengaja menemukan sebuah video lokal di desa itu, di mana dijelaskan kalau seorang mempelai wanita yang baru menikah, lalu diajak ke rumah leluhur mempelai sang pria, dan dia diberikan sebuah cincin dan gaun pengantin oleh keluarga sang pria. Maka itu berarti kematian akan segera datang kepada sang mempelai wanita, karena sang mempelai wanita akan dijadikan tumbal oleh keluarga sang mempelai pria. Sontak video itu pun membuat Nasya cemas dan sedikit merasa takut. Lalu tiba-tiba, Nasya mendengar suara misterius dari ventilasi udara. Dan ketika dia memeriksanya, dia menemukan Miska yang langsung meminta tolong kalau Tania adiknya sedang terjebak dalam ventilasi. Lalu setelah Nasya menolong Tania, tidak sengaja dia menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Lalu tiba-tiba singkat waktu ketika Nasya keluar dari kamar itu, dia kembali mengalami kejadian yang sangat aneh, di mana dia melihat sosok lain yang menyerupai dirinya. Dan ketika Nasya berlari karena takut dari sosok tersebut, dia tidak sengaja terjatuh dan pingsan, yang membuat alam kesadarannya terbawa ke masa lalu rumah tersebut. Nasya diperlihatkan kejadian buruk yang terjadi kepada keluarga leluhur Ivan. Lalu ketika Nasya sadar dari pingsannya, dia sudah mendapati dirinya di tempat tidur, dan Lisa sudah ada di sampingnya bersama seorang saudaranya yang seorang dokter, seseorang yang bernama Aglaya. Namun dokter itu malah menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal, yang mana pertanyaan itu tidak boleh dikatakan oleh seorang dokter. Maksudnya dia malah menanyakan pertanyaan yang tidak lazim ditanyakan oleh seorang dokter kepada pasiennya, di mana dia mengatakan dan film pun berakhir. Ini tadi sampai si dokter malah menanyakan status keperawanan dari Nasya. Itu adalah pertanyaan yang sangat tidak lazim yang ditanyakan oleh dokter kepada pasiennya. Terus ini mana skripnya ini? 1, 2, 3, 4. Singkat waktu, malam pun tiba. Karena Nasya mengalami banyak kejadian aneh dan mendapat perlakuan yang aneh juga dari Lisa dan Ivan. Dari Lisa, dan Ivan pun tidak diketahui keberadaannya dan tidak jelas kemana perginya. Sebelumnya untuk sobat semua, saya mengucapkan permohonan maaf kepada sobat semua, karena mungkin ini yang nulis skripnya rada ngaco, tidak benar, titik dan komanya tidak ada. Ini bagaimana ini ya? Oke, kita lanjut ke filmnya. Atas dasar itu, Nasya pun berencana untuk kabur dari rumah tersebut. Tapi ketika dia mau kabur, dia malah melihat saudaranya Lisa, yaitu dokter yang bernama Aglaya, sedang berjalan pergi ke suatu tempat. Karena curiga, Nasya pun membuntutinya. Dan terungkap, Ivan yang selama ini menghilang, ternyata dia disekap dan dirantai oleh Lisa CS karena dianggap menghalangi rencana mereka untuk menjadikan Nasya sebagai tumbal untuk membangkitkan leluhur mereka yang bernama Olga. Setelah si dokter yang bernama Aglaya pergi, Nasya pun menyapa Ivan dan bermaksud untuk membebaskan Ivan. Tapi Ivan malah menyuruh Nasya untuk lari secepat mungkin dari rumah itu. Namun tiba-tiba muncul sosok hantu Olga yang langsung membuat Nasya mimisan dan mencret-mencret. Ivan pun berteriak-teriak memberitahu kepada Nasya agar dia menahan napas dan menutup mata lalu lari secepat mungkin.
Ipan pun berteriak-teriak dan memberitahu kepada Nasya agar dia menahan napas dan menutup mata lalu lari secepat mungkin. Nah, gimana caranya coba? Dan karena Nasya menuruti perintah Ipan itu, dia pun harus terjatuh ke liang kubur yang sudah dipersiapkan oleh Lisa CS untuk upacara ritual pembangkitan mayat hidup. Dengan rasa penyesalan, Nasya pun terpaksa tertangkap oleh Lisa dan kawan-kawan. Dan dia dicekoki minuman yang membuatnya pingsan dan kembali memimpikan sejarah yang terjadi kepada keluarga Olga atau keluarga Ivan atau leluhur Ivan. Dalam mimpi itu, Nasya melihat keadaan Olga setelah dia dibangkitkan, di mana keadaan Olga sangat mengerikan karena seperti kesurupan dan matanya berubah menjadi warna merah. Karena sejatinya yang merasuki tubuh sang tumbal adalah sosok iblis yang haus akan darah dan selalu meminta korban dan bukanlah roh dari Olga. Lalu dengan mudahnya, sang iblis itu berhasil membunuh suami Olga dengan hanya menatapnya dengan mata merahnya. Dan lalu dia memalingkan pandangannya kepada Nasya, yang mana kejadian itu langsung membuat Nasya bangun dari mimpinya. Ketika Nasya sadar, dia sudah berada di rumah itu bersama dengan orang-orang yang sedang mempersiapkan upacara pernikahan tradisi leluhur Ivan. Dengan berarti Nasya akan segera dijadikan tumbal untuk kebangkitan leluhur mereka yang bernama Olga, atau sejatinya adalah sosok iblis yang bernama Mother. Ternyata di sana sudah ada Ipan dan Lisa CS yang menyambutnya, dan mereka tampak sangat senang karena Nasya sudah sadar. Lalu ketika Nasya sedang didandani, dia lalu sadar akan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Lalu dia bergegas lari secepat mungkin untuk pergi dari rumah itu. Tapi apa daya, karena dia sendirian dan kalah jumlah dari Lisa CS, dia pun harus kembali diciduk lalu diikat dan dimasukkan ke sebuah ruangan untuk dipersembahkan kepada sosok iblis yang bernama Olga atau sosok iblis yang bernama Mother. Dan ketika sosok iblis itu ingin membunuh Nasya untuk dijadikan tumbal, tiba-tiba ya datanglah Stefan sang pahlawan menyelamatkannya. Singkat waktu mereka pun berhasil menaiki mobil dan pergi dari rumah itu. Ketika di perjalanan, Ivan pun meminta maaf kepada Nasya dan bercerita kalau keluarganya sudah dikutuk oleh sosok hantu Olga yang dirasuki oleh iblis yang disebut Mother. Dan keluarganya dipaksa untuk harus menyediakan tumbal untuk iblis itu karena dia memerlukan tubuh baru yang masih perawan agar bisa hidup di dunia akhirat. Dengan kata lain, iblis itu bisa hidup abadi selamanya dengan berganti-ganti tubuh. Dan jika tidak, mereka tidak dan jika mereka tidak menyediakan tumbal gadis perawan tepat waktu, mereka semualah yang akan dibunuh oleh iblis itu. Tapi ketika Ivan sedang bercerita, pandangannya teralihkan dan malah menengok ke samping. Dia lupa kalau dia sedang menyetir dan tidak melihat ke depan. Dan tiba-tiba muncul mobil lain yang menabrak mereka dari samping. Dan kejadian itu membuat Ivan harus terluka parah dan harus terbaring pingsan. Lalu si pelaku tabrak lari pun pergi dan Lalu si pelaku tabrak lari pun langsung membawa Nasya kepada Lisa CS untuk segera mungkin melakukan ritual sebelum waktu berakhir. Singkat waktu, Nasya pun langsung dikubur hidup-hidup bersama jasad iblis si Mother itu. Tapi karena Nasya sudah tidak perawan lagi alias ya sudah bermantap-mantap dengan Ivan, iblis Mother pun tidak bisa mengambil alih tubuh Nasya. Dan karena kegagalan Lisa CS untuk menyediakan tumbal, iblis Mother pun mengamuk-ngamuk dan membunuh semua orang yang dilihatnya. Dan ketika si Mother sedang sibuk, Ivan yang sudah siuman pun langsung menghampiri Nasya dan menjandarkan dia. Tiba-tiba bagaimana ini? Mana komanya ini? Mana titiknya? Tiba-tiba
Lisa muncul dan meminta Ivan dan Nasha menyelamatkan kedua anaknya sebelum iblis motor membunuh mereka. Lalu Lisa mengorbankan dirinya dengan memakai cincin dari lempengan halogen agar sang iblis motor terperangkap dalam tubuhnya dan setidaknya ia bisa dikendalikan. Tapi apa daya, iblis motor terlalu kuat dan justru Lisa lah yang dikendalikan oleh sang iblis. Lalu selanjutnya dia merebut Tania anaknya dari tangan Nasha. Lalu ketika iblis motor ingin membunuh Nasha, dengan sisa-sisa kekuatan dan dukungan mental dari anaknya, Lisa pun bisa mengendalikan tubuhnya dan kembali bisa mengendalikan tubuhnya dan membakar dirinya, sekaligus membuat iblis motor harus kalah dan kembali ke dunianya, yaitu dunia iblis. Dan film pun berakhir. Lalu di scene akhir sebelum kredit diperlihatkan ada sebuah keluarga baru yang mendatangi rumah itu, dan keluarga tersebut berniat tinggal di sana. Tapi ketika mereka baru saja masuk dan melihat rumah itu, tiba-tiba dan film pun benar-benar berakhir. Ini mohon maaf ya kepada sobat-sobat semua, ini karena saya belum ngudut dan belum ngopi, jadi ya begini dampaknya. Oke, langsung ke film ini. Secara keseluruhan film ini lumayan bagus untuk ya, terlepas dari kekurangan film ini yang sangat minim sekali dengan jump scare dan dengan menakutkan. Tapi kalau untuk dijadikan tontonan keluarga, film ini sangat cocok ya. Ya karena kembali lagi film ini sangat minim sekali dengan adegan jump scare, adegan takut-takutan gitu, adegan dewasa dan kekerasan. Dan pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah kita sembarangan memotret orang yang sudah meninggal tanpa maksud dan tujuan yang jelas, karena kelakuan tersebut bisa menjadi malapetaka atau bahkan bisa mendatangkan nasib sial kepada kita. Saya Ahmad bersama seluruh jajaran kabinet dan seluruh ormas-ormas pedalaman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigos. Susu murni, jangan liar.